to share window, ya. Allow to share window. Kemudian share this window. Ya. Share this window. Kemudian masuk ke sini. Nah, ini dia. Kelihatan nggak? Belum terlihat, Pak. Oh, belum ya. Kalau salah klik saya. Saya coba lagi. Saya stop presenting. Saya allow to share screen kali ya. Nah, ini. Allow to share screen. Oke. Share entire screen. Kemudian saya buka di sini. Ya, ini sudah. Sudah, Pak. Ah, sudah ya. Berarti nomor 2 nih. Oke, kita masuk ke perancangan bangunan air ya. Ini adalah mata kuliah yang sangat menarik ya. Di mana bangunan air ini terdiri dari berbagai macam ya, seperti drainase ya, kemudian irigasi ya, kemudian pintu air ya, kemudian bendung ya, ada bendungan ya kan, ada kolam retensi ya, ada juga apa macam-macam ya yang berkaitan dengan bagaimana kita mengelola air, baik digunakan untuk sehari-hari, digunakan untuk drainase, dan juga digunakan untuk irigasi dan pangan. Hal ini sesuai dengan eh, fokus ya kerja dari Pak Presiden kita, Pak Prabowo ya, yang berkaitan dengan energi, air, dan juga pangan. Ya, ini mantap benar kalau kita ngomong bangunan air. Karena kalau ngomongin pangan ya bangunan air digunakan untuk persawahan gitu ya, perkebunan gitu ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan air udah pasti ya, air, pangan ya, pangan dan juga energi. Nah, kalau energi bangunan air bisa digunakan untuk menghasilkan suatu energi. Energi apa? Energi hidroteknik, energi mini hidro, mikro hidro ya. Dan itu merupakan salah satu penelitian saya waktu saya ngambil di S2 ya. Nah, ini adalah menarik. Jadi nanti pada saat Anda nanti melakukan riset ya, silakan ya bisa mengambil penelitian yang berkaitan dengan sumber daya air. Nah, apa aja tuh mainannya? Nah, mainannya adalah misalnya irigasi, bendung, bendungan, ya, danau, ya, eh, kolam retensi, ya, kemudian banjir, air bersih, air kotor, air limbah, ya, dan sebagainya. Sebagai catatan, kakak kelas Anda, si namanya Vito ya, itu sudah menjadi salah satu bimbingan saya ya. Sekarang sedang mencoba ya, menganalisis ya, desain IPAL yang ada di kantin. Nah, itu salah satu eh, apa karya kita ya, termasuk saya di situ terlibat di mana menjadi pengawas ya untuk pembuatan IPAL ya, pengelolaan air limbah kantin. Sehingga air kantin itu tidak berbau ya, sudah ternetralisir ya, dan juga bisa dibuang di saluran kota, dibuang di danau ya, karena sudah ada treatmentnya di situ gitu. Oke, kita lanjut. Anda bisa baca di PDF ya, saya sudah sampaikan ya, maka bangunan air ya merupakan suatu bentuk ya rekayasa ya di dalam teknik sipil supaya sumber daya air bisa berjalan dengan efektif, efisien dan juga hemat energi serta sustainable ya. Sebagai orang di sumber daya air ya, begitu sayangnya kita dengan air ya, maka air jangan sampai terbuang dengan percuma. Contoh yang paling sederhana di mana kita menyimpan atau memiliki ya, toren ya, toren bak penampungan. Saya punya 2 bak penampungan cukup besar ya. Jadi air itu begitu keluar dari air hujan ya, tolong Anda juga bisa ngikuti apa yang saya sampaikan ya. Anda tampung air tersebut ya, kemudian Anda bisa
gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk di sini adalah untuk ngepel, nyuci, wudu ya, kemudian untuk, kolam ikan lele, ikan nila, saya punya ikan nila di belakang rumah saya ya, sehingga air hujan itu bisa bermanfaat. Apalagi kalau Anda lihat ya kita sudah memiliki 2 titik ya, rainwater harvesting di mana ada pemandian air hujan di gedung A ya, berbasis, sel surya dan juga di gedung kantin. Jadi Anda bisa minum air itu salah satu penelitian saya, air minum dengan gratis, air cuci, air untuk wudhu, air untuk bersih, dan juga air panas untuk buat teh, ngopi, maupun coklat, ya. Jadi ini, menarik ya kalau kita melakukan penelitian seperti ini. Bisa dikembangkan, silakan kalau mau mengambil sumber daya air ya, bisa dari pertanian, irigasi ya, latar belakang saya juga ada dari pertanian. Bisa juga mini hidro, mikro hidro, karena latar belakang saya juga dari mesin ada ya. Bisa juga rainwater harvesting, banjir itu penelitian S3 saya ya, bisa juga menggunakan sensor ya, dan juga bisa, kita melakukan analisis mengenai, desain optimal untuk drainase. Nah, gitu ya. Oke lanjut. Nah, ini konteks hidrolika analisis saluran muka air ya, menjadi komponen utama dalam menentukan perilaku aliran, ya. Kemudian kita lihat ya bahwa ada juga analisis mengenai hidrolika, kondisi tanah pondasi ya, kemudian stabilitas lereng ya, itu juga sangat krusial dalam bangunan air, terutama kalau kita berkaitan dengan tanggul, bendungan, saluran terbuka ya, sungai dan juga, saluran drainase. Lereng yang tidak stabil akan menyebabkan longsor dan ini berpotensi untuk menimbulkan kerusakan besar. Ingat pada saat terjadi banjir bandang ya, bagaimana air sliding ya, meluncur dengan cepat ke bawah ya, karena di situ terjadi penggundulan hutan, tidak ada yang menahan air, tidak ada yang menahan, akar-akar pohon, untuk menahan air ya, sehingga air mengalir dengan cepat ke hilir dan makin lama seperti bola salju makin membesar, akhirnya terjadi banjir bandang yang menghanyutkan ya berbagai, kondisi bangunan yang ada di sepanjang kiri kanan sungai. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk bisa meneliti, memeriksa, mengobservasi ya karakteristik-karakteristik dari air ya, sehingga air itu sama seperti api, kalau sedikit bisa digunakan, dimanfaatkan, dioptimalkan, besar juga dioptimalkan misalnya bendungan, tapi kalau terlalu banyak dan tidak terkendali maka bisa terjadi banjir, ya. Analisis profil muka air ya. Ya, merupakan kajian dan rujukan untuk menentukan permukaan air sepanjang saluran terbuka. Profil muka air pada aliran tidak seragam, di mana kedalaman berubah sepanjang aliran. Ya, ada di sini kemiringan dasar aliran, kemiringan energi ya, energi slope ya, kedalaman aliran, kecepatan aliran ya, dan profil muka air sangat penting ya bagi analisis banjir, saluran irigasi, bendungan, bendung, spillway, dan juga evaluasi mengenai drainase ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini contoh ya bagaimana eh, ada penelitian ya. Ya, di sini ya, pengukuran profil muka air ya. Ini pernah saya lakukan pada saat melakukan penelitian PLTS terapung floating PV ya, di Bendungan Jatiluhur ya. Kita mengukur dalamnya sungai nggak seperti ini ya. Ini sih sangat sederhana tapi kita bisa mengukur dengan menggunakan sensor ultrasonik ya, di mana kita memiliki alat ya untuk memantulkan sonar ke bawah sehingga begitu sampai dasar sungai akan dipantulkan, dasar danau akan dipantulkan ke atas ya, kemudian totalnya dibagi dua. Namanya alatnya deep track ya. Deep track itu sebenarnya merek ya. Dengan deep track itu kita bisa mengukur kedalaman sungai. Kok diukur Pak? Untuk apa Pak? Ya diukur karena kalau kita ingin membuat PLTS terapung maka kita harus pastikan pontonnya, karetnya, eh, tatakannya, ya, kemudian lantainya, ya, kemudian
apa itu, bracket-nya, di atas bracket baru ada solar cell ya. Nah, jangan lupa ada ancornya, jangkarnya ya. Nah, pastikan bahwa kedalaman sungai itu cukup, tidak terlalu rendah. Rendahnya berapa, Pak? Ya kalau di bawah 2 meter ya, cuma 1 meter, 2 meter, 3 meter tuh rendah ya. Baiknya memang dalamannya lebih dari 3 meter, lebih dari 5 meter. Sehingga pada saat terjadi pasang surut, maka ponton kita tidak terganggu. Ingat bahwa di danau itu juga ada pasang surut, pasang naik ya. Sehingga kita harus pastikan pada saat terjadi pasang surut, air tetap eee ada ya, dan bisa menampung atau menahan beban yang ada di atas permukaan air, yaitu berupa ponton dan juga lantai dan juga bracket dan juga PLTS, pembangkit listrik tenaga surya ya. Nah, di Carita sudah dapat ya investornya dari Arab Saudi kalau nggak salah ya, dari Qatar ya, tetapi yang di tempat saya itu di Bendungan Jatiluhur sampai sekarang ternyata belum ada investornya ya dalam mengembangkan PLTS ya. Hal itu sangat penting dalam hal kita upaya untuk membuat atau mengembangkan energi terbarukan. Apalagi sekarang energi lagi rebutan dengan ditutupnya Selat Hormuz ya, mana di situ ada negara Amerika ya dan Israel yang sontoloyo itu ya, yang benar-benar menyerang negara lain. Lucu ya, negara lain diserang ya. Tapi kalau dia diserang nggak mau gitu ya. Harusnya jangan diserang ya. Harusnya diberikan kalau ada masalah solusi ya. Jangan main serang aja karena di situ kan banyak eh, manusia-manusia yang tidak berdosa akan bisa terjadi korban jiwa ya. Nah, itu adalah rebutan energi. Nah, bagaimana kalau di kita ya, energi itu yang memang berasal dari sinar matahari, kita tangkap, kita proses ya, kemudian dapatlah listrik DC, dari listrik direct current ini kita ubah menjadi listrik AC. Nah, listrik AC inilah bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pak Agung ada nggak? Ada, saya di belakang itu ada PLTS atau lampu sel surya ya. Sekarang udah murah ya. 200.000 dapat ya, 300.000 dapat yang besar ya. Dan kita bisa pasang di depan, di samping ya, dan di belakang ya, sehingga ya bisa menghemat bangsa-bangsa ya sekitar 200-300.000 per bulan. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Konsep energi spesifik. Energi spesifik, kedalaman aliran, kecepatan aliran ya, bagaimana energi spesifik ini sama dengan Y plus ya V kuadrat per 2G, di mana V adalah kecepatan aliran dan G adalah gravitasi. 9,81 meter per S kuadrat. Nah, jadi E sama dengan energi sama dengan Y-nya adalah kedalaman air ditambah V kuadrat per 2G. Nah, nanti kita bisa menentukan ya apakah aliran tersebut subkritis, kritis atau superkritis. Ya, ya kita lihat. Kalau memang kondisinya M1 itu subkritis, M2 adalah normal, dan M3 adalah superkritis. Ya. Dan ini adalah profil muka air ya, di mana profil muka air ya persamaannya sama dengan perubahan kedalaman. Perubahan itu adalah perubahan sedikit demi sedikit ya, tetapi ada dy per dx ya, sama dengan S0 per S1, di mana S0 adalah kemiringan dasar. Ya, F-nya adalah kemiringan energi dan juga Fr adalah bilangan Freud ya, bilangan Freud ya. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi nih. Nah, ini adalah contoh ya bilangan Freud ya. D sama dengan kedalaman hidrok, bilangan Freud sama dengan ya V per akar dari GD, di mana G-nya adalah ya gravitasi bumi, D-nya adalah kedalaman hidrolik dalam meter, dan nilainya bila Fr sama dengan 1 maka disebut dengan kritis, kurang dari 1 dengan subkritis, lebih dari 1 maka disebut juga superkritis ya. Oke,
Ini metode direct step ya untuk metode perhitungan muka air ya. Kemudian ada ilustrasi profil muka air menunjukkan kedalaman dan energi. Nah, berikut adalah contoh soal sederhana ya. Kemana kalau debit diketahui, luas penampang diketahui, maka kalau ditanya debit berapa atau kecepatan alir berapa, eh, V sama dengan Q kali A, tinggal dikalikan. Ya, ya, ya. Lanjut. Diketahui kecepatan V sama dengan 3M, Y kedalaman ini sama 1M, ditanya misalnya E energi spesifik, E sama dengan Y tambah V kuadrat per 2G. Tinggal kita masukkan, hasilnya adalah 1,46. Ya. Oke, kemudian juga ini contoh soal di mana kecepatan dalam 4 meter per second, Y sama dengan 1 meter ya. Maka bilangan Freud-nya adalah FR sama dengan 4 per 9,81 ya kali 1 ya. Sehingga hasilnya adalah 1,28 lebih dari nilainya 1 ya, maka disebut superkritis. Nilai 1 sama dengan kritis ya atau normal ya. Kalau kurang dari 1 disebut juga subkritis ya, subkritis. Oke, lanjut aliran terbuka. Nah, aliran terbuka atau open channel ini adalah perbedaan ya bagaimana kalau kita mempelajari suatu mekanika fluida, mempelajari perbedaan antara orang sipil dengan orang mesin ya. Kalau sipil biasanya banyak mempelajari aliran terbuka seperti sungai, drainase, danau, bendung, bendungan ya. Nah, kalau di teman-teman kita di teknik mesin, dia akan banyak mempelajari saluran tertutup ya. Karena kerjanya kebanyakan di bagian tertutup. Kalau orang sipil kerjanya kebanyakan di bagian terbuka ya. Gitu ya. Tertutup apa? Misalnya piping, plumbing ya, kemudian eh, apa? Pemipaan ya, pemipaan ya. Itu adalah saluran tertutup. Bedanya adalah kalau koefisien gesek di saluran tertutup biasanya ditentukan oleh eh, kemiringan, ditentukan oleh tikungan, ditentukan oleh material pembuat dasar dari pipa tersebut ya. Sedangkan kita di teknik sipil ya, koefisien geseknya itu dipengaruhi oleh semak, dipengaruhi oleh dasar sungai, dipengaruhi oleh dinding ya, ya dan sebagainya. Ya, karena kita banyak main di saluran tebal misalnya open channel berupa sungai, irigasi, drainase ya dan sebagainya. Karakteristiknya apa? Adanya permukaan yang bebas dipengaruhi oleh gravitasi. Ya makanya sungai itu selalu menurun ya, ya dari yang kondisinya elevasinya tinggi ke elevasi yang rendah. Ya kecepatan tidak seragam ya dipengaruhi oleh bentuk dan kemiringan saluran. Q sama dengan V kali A ya. Debit sama dengan A kali V ya. Berarti kalau V sama dengan apa? Q per A ya. 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 V sama dengan Q per A. Nah, tadi ada yang kayaknya ada yang salah itu. Ya. Kita pastikan bahwa Q sama dengan A kali V, V sama dengan Q per A. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan luas penampang basah misalnya persegi panjang A sama dengan luasnya B kali Y, trapesium sama dengan ya A-nya sama dengan B tambah ZY per Y. Ya, ini luasnya ya untuk penampang basah ya dari saluran yang berbentuk persegi panjang dan yang berbentuk trapesium. Keliling basah adalah bagian penampang yang bersentuhan dengan air ya. Kalau bentuknya adalah U, yaitu keliling basah yang bersentuhan dengan air. Dari jalan hidup sama dengan R sama dengan A per P. Dalam hidup sama dengan D sama dengan A per T. Ya. Jenis aliran buka ada aliran permanen, ada aliran tidak permanen. Ya. Sama untuk bilangan Freud kalau subkritis itu kurang dari 1, kritis sama dengan 1 dan juga bilangan Freud lebih dari 1 kalau kita dan itu kita sebut sebagai
super kritis. Ya. Nah, ini persamaan energi Bernoulli dan persamaan Manning ya. Anda bisa lihat di sini di mana persamaan Manning sama dengan V sama dengan seper N kali R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah atau dikali akar S ya. Nah, lanjut. Kita lihat konsep energi tadi sudah contoh dan pembahasan ini tentang debit sungai juga ini mudah ya. Kemudian ini menggunakan persamaan Manning, hitunglah kecepatan ya. Kecepatannya berapa nih? Ya, maka kita kalau menghitung persamaan Manning ya, V sama dengan 0,015 kali 1,2 R-nya pangkat 2/3 kali 0,001 yaitu kemiringan atau slope pangkat setengah. Hasilnya berapa? 2,38. Di atas 1 berarti super kritis. Ya. Lanjut, ini identifikasi tanah untuk penentuan pondasi ya. Kita sampaikan di sini ya bahwa metode pemeriksaan kondisi tanah bisa melihat dengan cone penetration test ya, uji sondir ya, metode yang paling banyak digunakan di Indonesia. Ya, ini menekan suatu konus logam ke dalam tanah secara vertikal dengan kecepatan tertentu dan selama penetrasi akan mengukur tahanan ujung konus dan tahanan selimut. Gunanya untuk apa? Kepadatan tanah, ya, kekerasan tanah, dalaman tanah yang keras, ya, daya dukung tanah dan juga perubahan tanah lapisan, ya lapisan tanah. Ya saya pernah ngerjakan juga tuh ya sondir ya. Nah, makanya kalau sondir, kalau kita ingin membangun suatu bangunan tinggi, ya lebih dari 2 lantai, 3 lantai, saya pernah pengerjakan di Comas tuh ya. Ya tim kita itu pastikan pada saat sondir gunakan sampel. Jangan hanya satu, minimal 3 atau 4 ya. Nah, minimal 2 lah ya atau 3 atau 4. Makin banyak makin bagus. Cuma kan kita terbatasi oleh biaya ya. Makanya kalau kita tahu ya, makan dalam statistik cukup ya 3 ya. Ujung kiri, ujung kanan, dan tengah ya kan. Nah, secara diagonal ya, itu sudah merupakan suatu random. Ya, atau juga mungkin dibuat 4 ya. 2 di atas, 2 di bawah. Atau 1 di atas, 2 di bawah, 1 di tengah. Ya, dari situ baru kita bisa melihat ya seberapa kuat ya, seberapa dalam ya ketemu dengan permukaan tanah yang keras. Ketemu dengan perkiraan estimasi daya dukung tanah. Ada lagi borlog dilakukan untuk pengeboran tanah untuk mengambil sampel tanah dari berbagai kedalaman ya. Nah, drilling investigation. Ya, metode ini dapat dihitung jenis lapisan tanah, tebalan, kedalaman muka air dan juga sifik dan mekanik tanah tersebut. Ada juga SPT, standar penetration test ya, dilakukan bersama dengan pengeboran tanah ya, dengan menggunakan ujung sampel dipul dengan volume standar sehingga mencapai kedalaman tertentu. Ini digunakan untuk kepadatan tanah, kekuatan tanah dan daya dukung tanah. Ada pengujian tanah hand boring ya, diuji dengan menggunakan kedalaman 1-2 meter, memungkinkan pengamatan langsung terhadap tekstur, warna dan juga kepadatan tanah. Analisis tanah timbunan ya, memiliki tingkat kepadatan yang tidak merata dan berpotensi menyebabkan penurunan tanah setelah bangunan didirikan. Oke, lanjut ya, lanjut. Untuk jenis pondasi ya, ada macam-macam, ada tanah keras ya, yang merupakan memiliki daya dukung yang tinggi, kemudian tanah lunak, bisa tanah rawa ya, tanah berpasir ya, khususnya di pantai dan rentan terhadap erosi karena juga perlu diperhatikan sistem drainase, perlindungan dan juga pondasinya. Faktor tambahan dalam perannya pondasi adalah beban bangunan yang makin tinggi ya, maka pondasinya makin dalam ya. Makin tinggi bangunan, makin dalam pondasi tersebut karena pondasi merupakan pokok ya dalam suatu analisis mengenai keamanan ya bangunan tinggi ya. Bangunan tinggi, bangunan rendah ya semuanya perlu dengan pondasi. Beban bangunan ya, kedalaman muka air tanah ya.
perlu diperhatikan sistem drainase, perlindungan terhadap korosi dan pada elemen pondasi ya, karena kalau altannya juga dekat ya, nah kita hati-hati tuh bisa kondisinya adalah menyebabkan korosi. Kemudian analisis stabilitas lereng ya, meski kemiringan tertentu dalam bidang horizontal dapat terbukti secara alami. Faktor-faktor yang mempengaruhi bisa sifat tanah, kemiringan lereng, kandungan air tanah, beban tambahan, aktivitas alam, menurut ya ini yang perlu kita pelajari. Ya. Oke, kemudian aktivitas alam dan manusia ya, gempa bumi, erosi ya, ini juga dapat mempengaruhi kestabilan lereng. Ya, bagaimana kita lihat pada masa musim hujan terjadi erosi, maka terjadi penurunan air dengan cepat dan hujan terus-menerus, akhirnya di daerah hilir terjadi bencana banjir yang bisa menyapu ya semua peralatan, kebutuhan ya mobilitas dari manusia. Makanya kita harus hati-hati, pastikan kita kalau melakukan suatu pembuatan jalan, jembatan ya, dan juga bangunan tinggi ya minimal 2 lantai ya, ya harus diperhatikan mengenai drainase, harus diperhatikan mengenai pel banjir, harus diperhatikan mengenai debit banjir rencana, harus diperhatikan mengenai prediksi ya, kapan ini akan terjadi banjir dengan menggunakan aplikasi Hekras. Itu penelitian saya tuh yang dapat Q3 waktu itu di Pakistan ya. Nah, kita bisa menduga nih kalau sekarang adanya limpasan sedikit ya. Nanti dengan adanya jumlah manusia yang berkembang di daerah tersebut ya, maka kita duga akan terjadi limpasan yang lebih banyak, lebih luas, lebih dalam ya dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini kita harus sampaikan ke klien, ke pelanggan, ke umum ya. Agar apa? Tidak terjadi penyalahgunaan atau tidak jadi tuntutan di kemudian hari. Ya, Anda lihat kemarin di daerah Serpong ya, begitu hujan lebih dari 2 jam, 3 jam, ternyata kondisi tersebut adalah banjir. Nah, ya kan? Banyak yang komplain, banyak yang mengeluh dan masuk ke TikTok atau IG tuh ya kemarin ya, viral sampai disebutkan, "Lah kapan, sejak kapan Serpong banjir?" Gitu ya. Nah ini contoh ya, bagaimana seorang project manager kayak seperti Anda, bagaimana seorang site manager seperti Anda, ya, supervisor, staf ahli, laboran, ya, harus memperhatikan kondisi rekayasa drainase, rekayasa air, ya, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Ya, pengalaman saya pada saat menjadi pengawas untuk beberapa proyek teman saya ya, di situ pernah terjadi suatu story di mana ya 2 developer ya berhimpitan membangun rumah masing-masing ya. Yang satu membangun dengan cara hati-hati, melihat kemiringan, melihat atau membuat drainase, membuat fasos-fasum yang ada tamannya ya, dan juga membuat turap ya supaya tidak terjadi banjir, tidak terjadi sliding sliding soil ya, sliding pasir ya, sand ya. Nah, pada saat itu dia memperhatikan kondisi pel banjir, kondisi drainase, kondisi, outflow-nya kemana ya, flow-nya kemana, saluran air, ujungnya atau, perjalanan air itu kemana. Nah sedangkan yang pembimbing kedua ya, developer kedua, itu tidak atau kurang memperhatikan. Dia cuma buat jalan, buat drainase seadanya, ya, buat rumahnya cukup cantik ya. Begitu terjadi hujan lebat, mereka kebingungan karena tidak ada apa, penampungan air. Nah, datar ya. Akhirnya developer satu tanpa izin mengeluarkan, membuang airnya ke developer 2. Apa yang terjadi? Ribut di lapangan. Ya. Dia merasa bahwa itu airnya adalah jalan sendiri ya. Dan ujungnya adalah di developer 1 gitu ya. Nah, developer itu
ya nggak mau ya disampaikan seperti itu. Itu adalah tanah dia. Dia berhak menutup ya saluran air tersebut ya, karena, eee, developer 2 tidak izin, tidak kulo nuwun, tidak permisi main buang air aja, air drainase ke danau tampungan milik developer 1. Nah, ya kan? Nah, ini contoh ya. Jadi kita harus memperhatikan pada saat, pembangunan rumah, ya rumah tinggal, rumah kita, rumah developer, rumah subsidi, rumah mewah, rumah menengah ya. Perhatikan pel banjir, perhatikan debit banjir rencana, perhatikan drainase, perhatikan, eee prediksi ya menggunakan Hekras atau HKMS ya, untuk 10, 20, 30, 50, 100 tahun ke depan. Kalau bendungan 100 tahun ya, kalau perumahan okelah 30 atau 40 tahun atau 50 tahun ya. Anda buat simulasi seperti itu. Banjir nggak di kemudian hari ya. Gunakan, analisis mengenai, desain atau dimensi dari drainase yang cocok berapa gitu ya. Dan kemudian gunakan, menggunakan Hekras ya, dengan, simulasi 10 tahun, 20, 30, 50 tahun lagi banjir nggak seperti ini? Pakai apa? Pakai curah hujan maksimum, ya. Jangan yang minimum, jangan rata-rata, nggak level itu, ya. Kalau tidak, maka akan terjadi suatu perumahan yang cukup mewah di daerah Serpong, kok banjir? Ah, Anda gimana dulu buat tel banjirnya? Anda gimana dulu waktu buat drainasenya? Anda gimana dulu waktu buat, debit banjir rencana? Emang nggak diperhatiin bangun rumah doang? Percuma Anda bangun rumah ya, kalau tidak memperhatikan kondisi tanah, kondisi sondir, kondisi drainase, kondisi kemiringan, ya. Harus dibuat simulasi sekian puluh tahun ke depan, sehingga kita bisa antisipasi dari sekarang, ya. Oke. Kandungan air tanah untuk air tanah, ya air bersih ya. Ini juga sangat penting ya, karena air adalah sumber kehidupan, ya. Beban tambahan di atas lereng, ada beban nggak tambahan? Ada, misalnya sama dengan kalau kita konstruksi ya di lantai 2 lantai 3 ada beban nggak? Bebannya misalnya apa, Pak? Fotokopi ya kan, display motor ya kan, apalagi display mobil ya, itu kan bebannya berat ya. Nah, kalau tidak disetting seperti itu maka ambrol ya, terjadi kegagalan fungsi bangunan, kegagalan struktur bangunan. Sama dengan di lereng ya, atas ada nggak aktivitasnya? Kalau atas ada aktivitas, tentang olahraga, aktivitas tentang, perdagangan, aktivitas tentang, eee eee eee, aktivitas alat berat ya. Nah ini, pasti akan berpengaruh terhadap di bagian, hilir atau lereng, ya. Timbunan tanah di bagian atas dapat meningkatkan gaya penggerak yang berpotensi memicu terjadinya longsor, ya. Hati-hati dengan timbunan tanah, pastikan timbunan itu disimpan dalam keadaan aman. Aktivitas alam, gempa misalnya ya, ini juga berpengaruh ya, aktivitas manusia ya, oke. Kemudian faktor-faktor secara umum, metode analisis stabilis lereng ya, ada metode metode numerik ya, dan juga bermacam-macam ya. Upayanya apa peningkatan stabilitas lereng? Ya bisa mengurangi keberadaan lereng, memasang sistem drainase, fungsi penahan, memasang perkuatan tanah ya, atau geotekstil ya. Ya, soil nailing dan melakukan vegetasi penanaman tanaman agar akarnya bisa mencengkram tanah, bisa menahan air yang bergelombang, minimal bisa mengantisipasi dan bisa mengurangi banjir. Ya, masuk, lanjut, terakhir daftar pustaka ya. Baik, sampai sini dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Ada yang belum di absen?